Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat untuk menjalani hari-hari dan kembali lagi harus semangat di masa pandemi seperti ini, ya. Oke, saya ingin melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sosiometri. Jadi kalian saya minta untuk mengisi format yang sudah saya kirimkan kemarin. Oke. Sosiometri sebenarnya memiliki beberapa tujuan. Antaranya, secara umum, sosiometri ini dapat melihat kualitas hubungan sosial di dalam suatu kelompok atau kelas. Jadi bisa dikatakan, sosiometri ini juga bisa menilai bagaimana kualitas keluarga atau kualitas situasi kondisi di dalam kelas tersebut. Ya, itu secara umumnya. Nah, secara khususnya, sosiometri ini bisa melihat mana anggota atau mana teman yang populer di dalamnya dan mana juga teman atau keluarga yang istilahnya bukan tertinggal tapi yang kurang populer. Karena kemarin saya meminta kalian untuk memilih ya teman yang asik untuk diajak cerita, asik untuk diajak membicarakan solusi, kemudian asik untuk diajak bermain, dan pasti kalian akan memilih teman-teman yang menurut kalian itu baik, ya. Jadi sosiometri ini adalah untuk melihat secara keseluruhan di dalam kelompok itu hubungan sosialnya seperti apa. Nah, kelas ibaratnya adalah suatu keluarga, ya, dan sebagai anggota keluarga yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut. Ya, namanya keluarga yang baik atau keluarga yang rukun ya bahasa mudahnya, ini juga dipengaruhi oleh anggota keluarga di dalamnya seperti apa. Ya, seperti halnya kelas. Kelas yang baik ini juga ditentukan oleh bagaimana anggota atau teman-teman di dalam kelasnya. Yang pasti kita semua menginginkan menjadi anggota, menjadi teman yang baik di dalam suatu kelompok atau kelas. Nah, selanjutnya ini saya memiliki karakteristik anggota keluarga atau teman yang ideal itu seperti apa? Ya, sifat-sifatnya. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya. Kemudian bisa diandalkan, setia kawan, saling menghormati, memiliki empati terhadap orang lain, pendengar yang baik, kemudian suportif dalam suka dan duka, percaya dengan kemampuan orang lain, bisa menerima kondisi apa adanya, tidak menghakimi orang lain, bisa memberikan kenyamanan saat berada di dekatnya. Ya, ini ada 11 karakteristik atau sifat individu yang sangat ideal dalam hidup itu seperti ini. Ya, jadi beruntung kalau seandainya kita memiliki banyak karakteristik dari yang sudah saya tampilkan ini. Ya, walaupun untuk penilaian orang baik atau buruk itu sebenarnya banyak, ya. Cuma saya mengambil 11 contoh saja sikap yang ideal. Kalau seandainya kita memiliki sikap 11 karakteristik ini, bisa dipastikan orang yang dekat dengan kita pasti akan merasa nyaman dan kita akan memberikan efek dan dampak positif juga terhadap lingkungan tempat kita tinggal, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita pasti berharap eh, kita bisa menjadi orang yang baik atau kita berada di lingkungan orang-orang yang baik juga. Ya, karena apa? Yang namanya orang hidup sosial itu pasti dan orang tidak bisa hidup sendiri juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat memiliki teman yang baik itu seperti apa? Atau manfaat ketika kita memiliki lingkungan yang baik, yang support kepada kita, ini kira-kira manfaatnya apa saja, ya? Nah, yang pertama, manfaat memiliki teman yang baik adalah
tidak merasa kesepian. Ya, Anda tidak akan terisolasi secara sosial saat memiliki teman yang selalu ada. Dia akan selalu ada untuk menemani kita saat kita sedih ataupun senang. Anda tahu siapa yang harus dihubungi hanya untuk ngobrol atau bercerita tentang hal yang baru saja dihadapi. Iya, kita tidak akan merasa kesepian ketika kita memiliki teman yang baik. Kita sedih, kita tinggal menghubungi saja. Bro, ayo, saya mau cerita, saya mau curhat gini, 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 gini. Nah, jadi kita tidak akan bingung ketika kita dalam kondisi senang ataupun sedih, ingin berbagi kebahagiaan. Ketika kita memiliki teman yang baik, kita akan selalu mencari mereka dan kita tidak merasa kesepian. Ya, yang kedua, menurunkan kadar stres. Ya, betul. Ya, ini ada salah satu penelitian bahwa memiliki teman yang baik ini merupakan salah satu cara untuk meredakan stres. Ya, ketika Anda merasa punya masalah, kemudian kalian ingat, oh iya, sepertinya Roni ini bisa membantu menyelesaikan saya dalam mencari solusi masalah. Ya, karena Anda akan merasa punya seseorang yang bersedia mendengarkan dan peduli dengan keadaan Anda. Jadi kita nggak bingung ya ketika kita stres ini kan konotasinya negatif. Ketika kita punya masalah, kita bingung, kita langsung connect. Oh iya, saya punya teman baik di kelas. Kalau gitu nanti sore saya mau ke rumahnya, saya mau bercerita. Ketika kita datang ke rumahnya, kita ngelihat dia saja, itu secara nggak langsung stres kita udah mulai berkurang. Alhamdulillah. Iki ono are nggak dulin. Ya, kemudian kita duduk, kemudian kalian cerita, ini secara nggak langsung pasti akan menurunkan kadar stres dalam diri kalian. Kemudian yang ketiga, bisa mendapatkan dukungan. Nah, ini yang paling penting ya. Orang itu hidup memang butuh dukungan. Selain dukungan dari keluarga, juga dari teman terdekatnya. Ada kalanya Anda mendapatkan cobaan yang sulit, ya, mungkin seperti masalah keluarga atau masalah asmara atau masalah pembelajaran, ya. Teman yang baik ini yang akan selalu ada di masa-masa seperti ini, ya. Anda tidak akan dibiarkan menghadapi masalah ini sendirian. Walaupun kalian tidak cerita, teman yang baik ini pasti akan bisa merasakan atau empatinya mulai muncul. Mungkin bahasa mudahnya dia mendekati kalian, kemudian tanya, kamu kenapa? Atau dari tadi saya perhatikan kok murung terus. Nah, atau bahasa Jawanya, ket mang tak deloki kok mencucu terus opo sih. Nah, ini ya, teman yang baik ini pasti akan selalu memberikan dukungan kepada kita ketika kita sedih maupun kita sedang bahagia juga, ya. Bahagia ini juga butuh dukungan loh, ya. Jadi bukan berarti tentang sedih aja. Contoh kita bahagia. Bro, opo sih kan ket mang tak deloki kok guyang guyu wae. Oh iya iki lho aku mang mari oleh gini 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 gini. Nah, ya. Jadi teman yang baik ini selalu memberikan dukungan kepada kita, merespon sikap-sikap kita, kemudian ketika kita terlihat agak aneh atau seperti apa, mereka pasti akan selalu bertanya. Kemudian yang keempat, memberikan makna dalam hidup. Nah, ini ya, memberikan makna dalam hidup. Teman juga menjadi alasan untuk menjalani hidup lebih gembira. Orang-orang tersebut yang membuat kita bisa membagi kebahagiaan dan kesedihan bersama. Kalian pun bisa merasa aman dengan kehidupan pribadi saat ada teman yang selalu mendampingi. Ya, seperti yang nomor 3 tadi, kita hidup ini tidak bisa sendiri. Ya, pasti butuh pendamping yang memberikan makna kepada kita. Ketika kita memiliki teman yang baik, secara nggak langsung kita sudah memiliki rasa aman. Ya, memiliki rasa aman, memiliki rasa nyaman. Jadi ketika kita memiliki situasi yang sulit, kita tidak merasa sendiri. Ya,
Jadi, teman yang baik itu secara nggak langsung juga memiliki makna hidup yang positif terhadap diri kita. Oleh karena itu, makanya kita harus bisa mencari teman baik sebanyak-banyaknya. Yang nomor 5, memberikan perubahan positif. Ya, teman yang baik ini akan memberikan pengaruh positif ke dalam kehidupan kita. Orang-orang tersebut akan mengajak kita untuk perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan yang buruk yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan. Ya, mereka akan mengajak kita untuk tertawa bersama setelah lelah bekerja atau berolahraga seperti Minggu mungkin. Nah, Minggu ini kan hari-hari libur, ya. Dan hari libur ini pasti kita memiliki aktivitas yang banyak. Teman yang baik ini pasti akan mengajak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh gini, banyak orang yang menyebut hari Minggu ini adalah hari untuk bermalas-malasan, ya. Padahal tidak seperti itu. Teman yang baik ini pasti akan memanfaatkan waktu minggu libur ini untuk mengajak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, saya biasanya tiap hari minggu itu nggak ada kegiatan, tidur saja. Padahal tidur saja ini secara kesehatan juga tidak baik. Membuat tubuh juga semakin lemas. Ya, teman yang baik tahu kebiasaan saya akhirnya mengajak, ayo Dek, futsal ayo. Nah, ayo kita olahraga. Nah, akhirnya saya ikut. Nah, secara nggak langsung ini kan mengubah pola kehidupan saya yang malas-malasan, akhirnya mau berolahraga. Dan kalau udah olahraga ini pasti kita akan happy. Dalam olahraga pasti juga akan senang. Tertawa itu pasti. Apalagi selesai futsal contohnya, kita nggak mungkin langsung pulang. Biasanya jagungan dulu, nongkrong dulu, kita cerita-cerita. Nah, di sanalah momen-momen yang bagus untuk kita dan kita benar-benar merasakan, oh ya, ini teman yang baik bisa mengajak saya dalam kebaikan juga, ya. Dan banyak lagi sebenarnya manfaat dari memiliki teman yang baik. Cuma saya ambil contoh 5 ini saja, ya. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan ini secara nggak langsung ini mengajarkan kita juga untuk bisa hidup bermanfaat. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.